Ya kalau AI sih itu tidak akan pernah mengancam sampai kapanpun gitu. Alat tambahan untuk memberikan akses kepada orang yang lebih banyak supaya bisa membuat sesuatu. Seni itu lahir dari sebuah rasa ya. Yo Super Friends, balik lagi di program kesayangan kita semua, Super Talks. Masih barengan gue Bimo Kusumo dan masih di episode eksklusif. Kita mau membahas tentang Super Music Superstar 2023. Yang mana kali ini kita udah kedatangan 2 juara lagi nih. Yang pertama adalah juara ketiga atau third winner dari Super Music Superstar 2023 di kategori Art. Ada Mas Artaji. Halo. Nama aslinya emang Artaji. Iya, Artaji. Second winner Super Music Superstar 2023 kategori musik. Ada Blidu Arsa Sentosa. Yes, I'm here. Mungkin kita ke Mas. Aku manggilnya siapa nih? Mas Arta, Mas Aji. Aji aja, Aji aja. Oke. Kan ini dari Magelang betul ya, Mas Aji ya. Kalau biasanya orang-orang tuh ngomongin lukisan, udah kebayang ke Bali, Jogja. Gitu. Yeah. Yang paling deket lah dengan yang kalau kita di Pulau Jawa gitu ya, Bali dan Jogja. Nah ini dari Magelang loh Mas. Iya. Dari Magelang dan ternyata sudah kenal dunia seni tuh sejak dulu pernah bekerja di agensi. Iya. Berarti nggak dari kecil. Sebenarnya kalau suka gambar sih dari kecil ya. Oh, dari Kebanyakan kalau tukang gambar, ilustrator gitu kan kalau ditanyain sejak kapan suka gambar pasti dari kecil. Tapi kesukaan itu sempat terkubur waktu SMA gitu. Terus sampai akhirnya itu salah jurusan nih pas kuliah nih, gara-gara SMA itu banyak teman-teman yang masuk ke jurusan ekonomi, terus masuk jurusan ekonomi. Tapi di akhir-akhir masa kuliah itu muncul lagi tuh kesenangan itu untuk gambar lagi, coba-coba bikin apa gitu. Jadi sampai sekarang sih. Kalau ceritanya demikian berarti udah way of life ya. Udah jalan hidup. Bisa dibilang begitu sih. Mau dikubur, mau dikeluarin, mau dipinggirin, datang lagi. Iya. Sampai akhirnya ada di kursi ini sekarang. Iya. Gitu. Tapi kalau dilihat nih ya Super Friends ya di Instagramnya Mas Aji gitu ya, Artaji gitu. Ini menarik sih buat dibahas seninya gitu ya. Maksudnya dari visual patternnya, visual artnya lah ya. Yang tadinya tuh di bawah kalau ngeliat, wih edan metal banget. Iya, iya. Makin ke atas makin berwarna dan colorful. Iya betul sekali. Mungkin itu perjalanan sih ya. Aku lihat itu seni itu sebagai perjalanan. Jadi setiap project, setiap karya kita itu membawa kita untuk belajar dan berkembang terus gitu loh. Sampai akhirnya kita itu menemukan diri kita dari situ. Oke. Sampai akhirnya sekarang aliran visual artnya apa Mas kalau boleh dibilang? Mungkin masuk ke pop art ya. Tetap pop art ya, masuk ke pop art ya. Kalau dulu kan dark art itu. Dark art. Untuk merchandise band metal, terus untuk merchandise klub motor kayak gitu. Betul. Lebih ke dark dulu. Kalau beli Lennox kan yang kemarin tropical gitu Iya, ya. tropical. Kalau ini ya udah pop art Pop art aja aja. gitu ya. Lebih general. Bener-bener kalau ngelihat karya-karya seniman-seniman gini tuh gemes. Pengen, Mas gak mau bikinin satu buat ditato Mas ini. Tatoable banget desain-desainnya ya. Selain buat kaos tatoable banget gitu. Nah tapi menarik kalau ngomongin Bli Dwarsa nih. Ternyata seorang produser aslinya. Apakah betul? Bener banget. Jadi sebenarnya aku nih produser musik gitu. Produser musik. Akhirnya bisa jadi solo gitu ya. Nah, apalagi produser musiknya kita tahu kalau di Bali gitu ya, banyak kan di yang di pasar atau sekarang lagi di Canggu. Nah, Bli Dwarsa nih dari Singaraja. Nah, aku lepas dari daerah industri sebenarnya. Ya kan? Malah aku berada di kota pendidikan gitu. Tapi kenapa akhirnya bisa memilih ke situ? Apakah ingin atau melihat sebenarnya Singaraja nih juga banyak kok gitu talent-talent di musik. Banyak banget kalau di Singaraja. Itulah salah satu cita-citaku, pengen menjadikan mereka juga gitu. Jadi banyak ada talent-talent yang punya specialty. Jadi belum ada wadahnya yang mampu mengangkat itu gitu loh. Oke. Jadi pengen banget aku bisa memberikan wadah kepada mereka untuk menjadi sebuah fasilitas atau jembatan lah. Dalam arti lainnya jembatan untuk menuju keimpiannya mereka. Tapi pada akhirnya jalurnya berubah. Malah Bli yang jadi penyanyi solo. Lah ini gara-gara
salah satu komunitas juga sih sebenarnya. Itu. Jadi ini Super Musik Superstar itu aku mau say thank you dulu ya, karena ya backgroundku juga sebelum ikut di Super Musik Superstar ini, itu studioku udah mau aku tutup, Mas. Oh, oke. Ada studio recording. Ya. Di Singaraja. Produksiku. Oke. Udah mau aku tutup tuh awalnya. Cuma gara-gara salah satu komunitas yang dulunya sering ngundang aku sebagai mentor buat sharing session, masalah recording, masalah live session juga gitu. Jadi aku sering diundang di sana. Kemudian mereka tahu tuh masalah-masalah yang sedang aku alamin. Jadi studioku udah drop banget. Akhirnya mereka ngide tuh jam 4 subuh. Coba. Di DM. Ini ada Super Musik lagi nih, nggak mau ikutan gitu. Dalam hati aku jawab, waduh kayaknya udahan deh gitu. Mungkin sampai di sini musikku dan mungkin aku nggak bisa lanjutin lagi dan mungkin aku bakal jadi karyawan aja gitu. Udah sampai di titik itu. Udah ya? di titik itu karena benar-benar hancur banget, Mas. Itu tahun berapa? 2023 berarti. Karena di 2022-nya kalau nggak salah ya yang Super Musik sebelumnya itu sempat aku ikut tapi ya masih belajar di situ belum lolos jauh. Nah, setelah itu baru ada masalah besar. Akhirnya gara-gara komunitas ini dalihnya si Deika ini adalah gini, caranya mancing dia tuh unik. Ayolah, ini untuk anak-anak Raim loh gitu. Nama komunitasnya Raim Space. Waduh, ini berat banget tuh. Ya udah deh, ayo kita coba gitu jadinya. Makanya ngajak mereka. Namanya The Raimland yang pronounce-nya Dreamland. Oh, Taman Impian. Ngomongin komunitas sedikit gitu ya. Kalau di Magelang, Mas, secara komunitas sebenarnya ada atau tidak sepengetahuan Mas Aji? Sebenarnya ada sih dan lumayan produktif dan aktif sebenarnya. Jadi di Magelang itu ada yang namanya Kampung Desain. Mereka itu freelance desainer gitu loh, desainer gitu ngumpul. Jadi kalau ada brief dari misalnya crowdsurfing gitu kan, jadi dibagi tuh briefnya ke anggotanya. Terus mereka semua apply. Jadi kesempatannya untuk memenangkan kontes itu lebih gede gitu. Jadi ada itu di Magelang. Nah, ini menarik nih Mas Haji, masih di Mas Haji ya. Nah, ini ngomongin tentang teknologi. Yes. Apalagi gambar itu sekarang juga udah banyak tuh ya, nggak pakai kanvas doang gitu. Nah, ngomongin tentang AI ini juga buat beli ya. Sensitif ini. Iya nggak apa-apa dong. Ini kan kita pengen tahu gitu dari teman-teman tuh gimana sih, apalagi dari komunitas itu sendiri gitu. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang disingkat jadi AI sudah era 4.0 gitu. Pengaruhnya jelas di sektor industri karena teknologinya juga ikut ambil peran dalam bidang seni visual gitu ya. Dengan prompt AI-nya, bener ya Mas ya? Bener. Orang aku aja masih beririsan dengan dunia iklan gitu, mereka bikin presentasi gitu ya, storyboard bisa pakai AI sekarang, udah gerak gitu ya. Dan juga musik pastinya, betul kan? Bener banget. AI juga ada di musik. Sebenarnya minta pendapat aja sih dari Mas Aji dan juga Beli Duarsa, apakah teknologi AI mengancam atau tidak? Kalau disebut mengancam sih, kalau menurut aku ya, enggak sih kalau mengancam ya. Soalnya menurut aku itu karya seni, khususnya karya seni visual itu nggak cuma dilihat dari hasil outputnya aja. Kan AI outputnya emang bagus-bagus kan, luar biasa gitu. Tapi nggak cuma outputnya aja kok yang dilihat. Jadi ada proses kreatif di belakangnya yang dilihat oleh orang gitu. Jadi proses kreatif itu melibatkan pengalaman si seniman itu sendiri, terus melibatkan pengambilan keputusan, pemilihan media, terus emosi juga ada di dalamnya. Itu yang nggak bisa digantikan oleh AI sih. Jadi menurut aku AI itu malah jadi semacam alat tambahan untuk memberikan akses kepada orang yang lebih banyak supaya bisa membuat sesuatu. Jadi bukan menggantikan seniman manusia. Ya kalau AI sih dari aku sendiri itu tidak akan pernah mengancam sampai kapanpun gitu. Karena balik lagi ke roots bahwa seni itu lahir dari sebuah rasa ya. Namanya rasa kan semuanya itu berasal dari hati nurani lah gitu. Ya aku setuju dengan apa yang dibilang Mas Haji tadi. AI itu akan menjadi sebuah support system yang sangat luar biasa membantu efisiensi dalam bekerja sebenarnya. Contohnya juga dalam presentasi bisnis misalnya. Ya. Kalau udah deadline banget nih, gitu, itu sangat membantu. Cuma nilai kreativitasnya dan nilai rasanya itu kan nggak bisa dibuat dari sana ya. Dan itu pun juga kalau kita flashback ke zaman dulu, zaman kita sekolah juga, sebenarnya AI itu udah ada tapi manual. Contohnya adalah kamus kan. Kita bisa tuh cari slip misalnya, kata slip, cari huruf S-nya, oh ada slip tuh. Nah sekarang tergantung kita nih, mau nginget nggak tuh kata slip itu
artinya tidur, terus ditutup, dan kita akhirnya bisa membuat sebuah kalimat dari kata sleep, atau membuat sebuah paragraf dari kata sleep, membuat satu artikel dengan kata sleep, atau novel dari kata sleep. Nah itu balik lagi ke orangnya sekarang nih, mau berjuang melawan AI-nya itu menjadi support system, apakah atau mau menjadi manja. Nah ini sekarang Iya apa lagi. yang perlu kita Iya, lakukan agar AI itu bisa menjadi support system untuk kita bekerja. Oke. Itu kan secara general ya. General. Kemudian ditarik dari sisi seninya nih Mas nih. Ya, apakah Prom AI ini juga bisa dibilang proses seni? From AI kalau menurut aku sih bukan proses seni sih. Aku lebih melihatnya itu sebagai semacam petunjuk bagi model AI untuk mendapatkan output tertentu. Yang melakukan proses seni itu malah developer dan programmer yang membuat AI terus melatih AI dan bisa menghasilkan suatu learning engine seperti itu pasti risetnya panjang banget pertama, terus kemudian programmingnya juga ribet banget. Itu yang aku anggap sebagai proses seni. Oke. Wise enough. Nah kalau di musik tuh masih ada minusnya nggak? AI di musik, kalau musiknya masih minus banget gitu, tapi kalau vokal udah mengerikan ya. Oke. Itu udah sempat menjadi kasus juga. Tapi kalau musik, sebelum bahas AI itu kita bahas yang digital aja dulu gitu. VSTI misalnya. Kita buat MIDI drum dengan sebuah program. Nah ini dibuat dengan manusia aja. Kita ngeklik nih, kita gambar drumnya. Kalau nggak disentuh dengan rasa, ya rasanya bakal robot banget. Apalagi kita cuma prompting, saya pengen membuat drum yang beatnya sedikit metal. Pasti robot banget itu Masih bunyinya. robot banget. Yang MIDI aja pakai VSTI aja masih perlu dipoles sangat banyak gitu. Jadi memang belum bisa Belum bisa, ya. sama sekali. Ya. Tuh Super Friends. Jadi memang belum bisa ya. Masih robot banget lah. Dibilang nanti bisanya kapan? Doakan saja lama. Tapi itu Masih ada lebih kami-kami. mengerikan disalahgunain sih sebenarnya Mas. Iya, betul. Itu sebenarnya yang aku khawatirkan gitu. Karena ya walaupun ada AI yang meniru suaranya salah satu artis misalnya gitu. Kalau disalahgunakan kan berbahaya banget. Ini yang mengerikan sebenarnya. Iya, jangankan artis, tokoh politik, Waduh, tokoh itu. negara, segala macam. Bisa mirip banget. Asli, itu kan impersonate ya. Jatuhnya mengimpersonate itu emang udah mirip banget sih. Sebenarnya sosial kita yang terancam. Jadi bukan profesi kita sebagai seniman yang terancam. Sosial Sosial. kita yang Social life. Oke, dari Mas Haji dulu deh. Ya, gimana? Ketika tahu ada Super Music Superstar 2023 Yes. di benaknya Mas Haji, ini kompetisinya akan kayak gimana nih? Ya. Kenapa harus diikutin gitu? Kalau di benakku sih seperti kompetisi-kompetisi yang lain. Jadi kan Biasa aja malah. biasa aja. Jadi aku kan di web crowdsurfing itu kan kalau mau dapat duit kan harus menang kompetisi kan, harus menang kontes Oke. dari klien. Nah, itu aku rasa tuh ya bakal kayak gini juga gitu. Semuanya online sampai pemilihan pemenang online, pemberian hadiah online kayak gitu. Terus habis itu ya udah. Nah, ternyata nih banyak banget kejutan di Super Music Superstar ini. Waktu lolos di regional Jateng DIY itu suruh mengalokasikan 3 hari untuk mendatangi final regional. Nah itu ada apa nih gitu. Wah ternyata di sana bakal ketemu sama judges yang keren, terus dapat challenge lagi di sana. Kemudian waktu di grand final juga kayak gitu. Seminggu ya beli kita di Jakarta waktu itu. Seminggu di Jakarta, terus ada coaching juga sama judges, terus dapat challenge baru lagi. Terus yang aku nggak sangka sama sekali adalah kita itu terlibat terus nih di ekosistemnya Super Music sampai sekarang. Nah itu. Oke. Itu yang benefit yang luar biasa banget sih. Luar biasa. Begitu beli? Yes. Sama Tapi yang dirasakan? aku beda visi misi sebenarnya ikut Super Music ini. Oh menarik. Gimana? Ini adalah salah satu kompetisi yang aku benar-benar tidak pernah merasa berjuang dan berkompetisi antar peserta dalam satu event ini. Artinya gini, singkat cerita pada saat sudah pengumuman juara, aku kan juara 2 tuh, aku di panggung tuh bengong gini. Dan nggak tahu teman-temanku ternyata udah loncat-loncat tuh di belakang udah bawa mokap ini. Wah, aku mikirnya diam. Karena dari awal perjalananku di Super Music ini
lawanku bukan peserta-peserta yang ada di Super Musik. Tapi lawanku adalah mereka yang sempat menjatuh-jatuhkan namaku, yang sempat hampir mengubur studioku dan karirku di Bali. Gitu. Lawannya? Ya, jadi lawanku sendiri bukan mereka yang menjadi peserta. Aku cuma ingin membuktikan bahwa aku ini mampu. Dan menutup mulut mereka yang sempat mengataiku dengan apapun itu terserah mereka. Dan aku sempat setahun nggak dapat job di Bali, Mas. Rusak namaku, habis. Makanya waktu pengumuman juara itu dalam hatiku, kebayar kan, aku bayar tuh bunyi semuanya tuh. Ternyata teman-temanku di situ udah loncat-loncat. oh iya foto ya gitu, aku lari ke sana. Nggak ingat, bahkan di 14 besar pun aku nggak ingat itu udah ke berapa besar gitu. Yang jelas aku udah main di kota besar, itu udah cukup bagiku. Nggak usah pun jadi juara udah cukup banget untuk membuktikan bahwa aku ini bisa tanpa mereka. Ya akhirnya balik seperti kata orang-orang tua dulu, kalau kita berada di posisi benar sih nggak usah mencari pembenaran ya. Kita cuma cukup membuktikan dengan apa yang bisa kita lakukan, dan mereka yang salah otomatis mencari pembenaran dengan cara membuatkan sebuah berita tentangku yang tidak-tidak. Dan syukur-syukur mereka yang mencerna berita-berita bohong itu akhirnya pada sadar. Akhirnya mereka pada calling, ayo kita job yuk gitu, yang tulus-tulus lah. Yang tulus-tulus. Ini secara emosi, secara membaranya udah dapat banget. Makanya dituangkan ke dalam lirik-lirik lagunya Beli Dwarsa yang Semua cukup. itu kejadian nyata di lirik lagu. Termasuk Serdadu Hitam itu. Begitu tentang sekelompok yang berkemeja hitam. Itu kemejaku, kemeja kerja. Makanya kalau ini sebenarnya lagu itu kan interpretasi ya. Mungkin banyak yang mendengarkan lagu itu menjadi sebuah cerita yang berbeda mungkin. Tapi kalau di Serdadu Hitam itu ada di belakangnya lepaskan lencanamu. Maksud itu sebenarnya adalah kembaliin kemejaku gitu. Lepaslah minimal. Jangan dipakai lagi. Tuh gitu. kan, bener kan. Bisa dibaca ya? Bisa dibaca gitu. Karena pertama aku coba denger dulu tadi. Dan lirik berat sekali. Isu apa yang diangkat ini? Oh terjawab, ternyata isu pribadi. Bukan isu sosial dan politik. Bukan. Tapi ada isu kok pribadi. lagu-lagu ke yang sosial, yang general betul. ada. Beberapa yang strike duar gitu, duar sah gitu. Ya salah ya, contohnya aja judulnya langsung plek-ketiplek tokoh negara bagaimana? Enggak, sampai 2 ya. Iya kan? Oke. Yes. Skill, pengalaman, kreativitas memang jadi modal ya Mas Haji dan Beli Dwarsa gitu ya. Untuk setiap peserta melakoni sebuah kompetisi. Tapi boleh tahu nggak challenge dan apa ya, tantangan lah. Ya. Tantangan yang dihadapi di Super Music Superstar 2023 itu lebih ke apa? Kalau dari aku sih, challenge-nya itu yang pertama, itu kita harus present karya kita di depan judges dan di depan orang banyak. Nah itu yang aku belum pernah sebelumnya. Memorable banget sih. Jadi pertama kali aku ngomong di depan panggung itu ya waktu final regional, dan di depanku itu ada judges-judges yang luar biasa sekali. Waktu itu ada di regional nih ya, ada Jimmy Multazam, terus ada Mas Saleh ya, Mas Saleh. Terus ada Mas MT, sama ada siapa yang dari Solo itu aku agak lupa namanya. Tapi mereka itu praktisi visual art yang udah punya nama besar gitu loh. Yeah. Jadi itu tantangan banget bagi aku. Terus tantangan kedua itu waktu di Grand Final. Di Grand Final itu mungkin aku cerita dulu. Jadi aku tuh ilustrator digital sebenarnya. Oke. Jadi dari dulu, dari aku mulai lagi gambar sampai waktu kompetisi itu, aku tuh bikin ilustrasi itu digital terus. Nggak pernah sama sekali bikin ilustrasi manual, pakai cat, pakai kuas, pakai pensil, nggak pernah. Terus waktu itu dapat challenge dari judges bikin karya di gitar. Itu dia, itu challenge yang luar biasa tapi seru banget sih. Jadi waktu ngerjain challenge-nya itu, Beli Dwarsa itu tampil di panggung gitu. Terus anak-anak art nih, yang anak-anak visual art dibikinin panggung sendiri, mereka bikin karya di situ. Dan dilihat orang banyak juga, orang lewat-lewat itu jalan-jalan ngeliatin kita. Seru banget sih. Ya dari situ malah keterusan. Jadi habis bikin karya di gitar itu, wah pengen bikin karya di mana lagi ya, terus jajal-jajal media-media lain kayak gambar di skateboard, terus gambar di plywood, gambar di mana di kanvas. Jadi malah keterusan bikin di media-media lain, jadi lebih explore lagi aku.
coba nggak ikut Super Music Superstar? Mungkin digital terus ya bisa jadi kan? Iya, digital terus udah nyaman. Oke, sekarang kita tes nih presentasi dari Mas Haji. Waduh, ya. Karena ini ada presentasi apa nih? Nah, ini buat Super Friends yang di Spotify langsung ke YouTube karena kita bisa ngeliat nih karya-karyanya Mas Haji dan kita mau nanya nih. Iya. Ini apa nih? Arti langsung atau presentasi aja Mas. Nah, ini Oke, gambar oke. pertama nih. Jadi gambar ini tuh gambar yang dikasih judges waktu final regional. Jadi judges itu ada Mas MT itu gambar doodle gitu. Oke. Doodle terus kita suruh ngerespon, suruh nyelesain lah gambar itu gitu. Jadinya ini. Jadi ini aku jadiin gambar robot ya. Soalnya aku suka banget sama dunia futuristik gitu. Oke. Doodle-nya mana Mas? Sorry. Doodle-nya itu cuma kayak tabung gitu, garis-garis terus atasnya bulat sama petir-petir yang di samping. Oh, ini yang di tengah ini ya berarti ya. Sama bulutan di bawah. Oh. Nah. Jadi aku jadiin robot, terus bulutan di bawahnya aku jadiin pesawat UFO tuh. Oke. Terus ceritanya sih mereka bersenang-senang di dalam suatu festival musik gitu. Nah, kalau Wah. Nah kalau Kompleks ini, banget nih. nah ini dia. Jadi aku kan sebelumnya kalau bikin karya itu kan bikin karya untuk klien kan. Jadi briefnya seperti itu, kita harus buat seperti kemauan klien. Nah, Betul. terus ada event Super Music Superstar ini aku pengen coba tuh mengeluarkan apa yang emang aku suka dan emang pengen aku bikin gitu. Ya. Nah jadilah karya ini. Ini submission pertama ini, submission online pertama ini yang lolos ke final regional. Apa nih Mas? Jadi ini Menceritakan apa nih? judulnya ini Brainstorm. Brainstorm. Oke. Jadi ini nyeritain proses kreatif saat menciptakan suatu karya sih. Jadi baik itu karya musik atau karya visual itu brainstorming gitu lah ya, brainstorming, dan pada saat proses kreatif itu akan banyak distraksi. Nah, creature yang ada di sini nih, ada paus, ada gagak, ada macan, ada Serigala tuh ya, bukan? Macan. Oh itu macan, ungu tuh macan tuh ya. Oh itu ya. terus ada gurita itu sebenarnya creature kesukaan aku. Jadi yang mau tak gambarin itu distraksi dalam kita berkarya itu juga datang dari apa yang kita sukai gitu loh. Nah. Jadi pengen berkarya tapi wah nge-game enak nih gitu. Terus pengen berkarya, motoran enak nih. Iya. Jadi kan, nah itu dia yang pengen tak suarain itu sih. Nice. Terus ada juga itu sih, itu ada PC meleduk sih itu. Oh iya. Bukan kompor ya, Bukan yang itu, meleduk ya, PC meleduk itu juga bisa jadi masalah kalau kita berkarya. Bener banget. Tapi kenapa Mas Haji merepresentasikan dirinya sebagai sosok perempuan berambut hijau gitu, memegang gitar. Oke, Itu- gitar musik lah mungkin. Mungkin lebih ke pribadi sih itu, pribadi. Jadi aku tuh ngerasanya kalau kita sedang berkarya itu sisi feminim kita lebih keluar gitu loh daripada sisi maskulin kita. Oke. Yang mengandalkan logika kan kalau sisi maskulin. Mungkin itu sih. Dan Masuk. masuk. Bener ya? Bener. Lebih maskulin apa feminimnya keluar. Bener gitu. sih. Iya. Oke, ini dulu deh. Ini apa nih? Ini tuh challenge dari judges sebelum grand final. Jadi waktu itu disuruh untuk membuat karya dengan tema tertentu. Nah, temanya itu adalah diversity and inclusion. And inclusion. Jadi di sini aku buat robot tapi bukan robot yang konvensional. Jadi robot ini gabungan dari ada cyborg, ada robot konvensional, terus ada android. Nah, itu kan tiga Iya, robot tiga yang berbeda. beda, betul, Terus betul, kemudian aku juga bikin tangannya itu 3 tone color yang berbeda, itu melambangkan berbagai ras dan suku mungkin ya. Kayak gitu. Dan mereka ini menjadi satu harmoni gitu. Intinya sih gitu. Edan. Dan oke. Wah, gambar yang di gitar nggak ada ya? Pengen lihat gambar. Jangan. Itu aku waktu manggung Mas ya. Waktu manggung udah milih gitar mana yang bisa dibawa pulang nih. Pilih dulu itu ternyata nggak bisa. Nggak bisa ternyata. Aduh, sekarang mungkin dari sisi musik ya, ke Beli Duarsa ya. Kan juri-juri dan mentor yang profesional di bidangnya kan juga punya peran nih Beli ya. Yes, of buat course. teman-teman selama masa kompetisi. Kalau boleh tahu nih Beli, apa yang mereka arahkan sih? Dan itu jadi tantangan baru sebenarnya buat Beli dan juga peserta lain selama kompetisi Super Music Superstar 2023. Yang tadinya jadi arahan malah ini jadi tantangan gitu. Oke, tantangannya ya sebenarnya tantangannya berada di pikiranku sebenarnya, karena di posisi waktu di final regional Indonesia Timur dulu yang pertama itu aku bingung ini laboratorium
seni yang untuk mengeluarkan sebuah idealisme atau memang kita dibentuk untuk menjadi sesuatu. Oh, berkecamuk tuh Berkecamuk pikiran itu tuh. tuh. Oke. Karena yang aku inginkan dari visi misiku yang di awal bahwa aku bisa membuktikan sesuatu itu kan otomatis idealis arahnya ya. Oke. Jadi aku pengennya itu bercerita lewat lagu dan musikku, tidak hanya lagu dan liriknya saja tapi juga musiknya gitu. Jadi komposisinya aku benar-benar dalemin dan rasakan, dan salah satu contohnya itu adalah salah satu bunyian gitar itu nggak galak padahal lagunya ini marah-marah. Marah-marah. Nah, bunyi gitarnya ini mendayu-dayu gitu. Maksudku di situ adalah menunjukkan bahwa ketika kita dalam masalah dan masalah itu sudah berjalan selarut itu, ya sudahlah mau diapain gitu loh. Ya udah gitu. Dan aku presentasikan itu lewat bunyian gitar. Ya udah kayak gitu mau diapain juga nggak bisa bener juga gitu. Ya udah cuek aja, bunyi gitarnya jadi mendayu-dayu, bodo amat lah gitu. Iya. Nah, itu beberapa poin ada mentoring sessionnya itu agak sedikit diarahkan nih. Harusnya gitarnya tuh lebih keras loh dan sebagainya. Nah, pikiranku berkecamuk. Jadi sebuah tantangan dalam diri juga. Aku mau bertahan untuk berekspresi dengan caraku atau mau diatur-atur sedemikian rupa. Sehingga aku gali lagi nih, Super Musik Superstar itu sebenarnya tempat untuk bereksperimen totalitas secara idealis atau mau diarahkan. Tapi yang aku rasakan sih ini tempat sebuah taman bermain yang memiliki sebuah kebebasan lah gitu untuk siapapun yang bermain di sana dengan cara apapun gitu. Akhirnya aku kekeh tuh. Nah, akhirnya di Indonesia Timur regional mentok di juara 3. Yang lolos ke grand final kan juara 1 dan 2. Oke. Aku pulang ke Bali itu udah gagal. Oke. Tapi syukur-syukur ada sebuah kekuatan dorongan juga dari salah 2 juri undangan dan juga panitia-panitia yang ada di sana. Oke. Mas Duarsa gitu, aku masih dipanggil Mas juga di situ. Ada yang panggil beli juga. Ikut lagi dong. Ikut apaan? Bukan sampai di sini aja ya gugur gitu. gitu ya. Ikut apaan lagi gitu. Masih ada audisi yang di pusat gitu. Pusatnya gimana? Nanti tungguin pokoknya infonya di _ID gitu. Pasti ada itu infonya. Kalau nggak ikut gue kejar lu gitu dah. Mereka bilang pokoknya dipaksa ikut banget gitu. Akhirnya udah selang beberapa minggu itu beneran tuh ada postingan jebret. Dicari 6 besar dari seluruh Indonesia. Ini berat banget. Yang kemarin di Indonesia Timur aja aku udah juara 3 gitu. Ini se-Indonesia tapi cari 6. Nah, syukur-syukur si komunitas Reim ini masih semangatnya on fire banget. Di-push lagi tuh buat lagu baru. Nah, beda nih lagu superku yang di regional Indonesia Timur itu judulnya Kata-Kata Super. Nah, yang di pusat ini tambah sedikit kuota untuk berdosa. Oke. Itulah yang aku ajukan ke audisi pusat. Hoki demi hoki berjalan gitu. Kan ada hokinya ya di musik juga gitu, di seni. Akhirnya tembus dan ya balik lagi ke cerita tadi, aku cuma bisa bermain musik dan menyanyikan semua itu dengan rasa setulus itu, berekspresi lah dengan apa yang aku rasakan. Aku gak ingat sudah berada di titik mana. Sampai pada saat di pengumuman, cuma dalam hati berpikir aku berhasil gitu. Oke. Berarti kalau boleh ditanya selain hadiah gitu ya, hadiah materi dan lain-lain gitu. Bentuk apresiasi apa sih yang diberikan Super Music Superstar ke Beli Duarsa nanti juga ke Mas Haji gitu ya. Yang ini sebenarnya jadi bentuk penghargaan sebagai juara lah gitu. Apa yang didapat berarti? Yang paling berasa itu sih sebenarnya relasi ya. Networking ya. Networking. Dan juga kita sebagai, untuk bahasan tentang musik, lagu, kita membutuhkan kuping sebanyak-banyaknya kan Mas. Nah kalau kita sendiri yang berjuang itu susahnya minta ampun. Dan sekarang sudah difasilitasi oleh Super Music Superstar, diberikan kuping sekian banyak, waduh aku pengen berterima kasih dengan banyak lah. Kalau boleh lah, aku pengen buatin lagi tuh lagu super kalau boleh. Sebagai tanda terima kasihku lah gitu. Kalau boleh tunggu aja waktunya. Kalau sekarang mau minta, gitu. Besok diminta jangan nolak. Gitu. Iya ya itu sepakat sih. Karena kita kalau jadi juara di kolam kita sendiri mah, ya oke juara. Tapi ketika udah di lautan misalnya itu bebas baru, lah gitu ya. Udah hutan belantara. Hutan belantara lautan ya itu baru jadi sejatinya berasanya. Tapi kan di dalamnya ada banyak uping, ada banyak distraksi dan lain-lain. Itu yang dibutuhkan sebenarnya. Penghargaan yang diberikan tuh itu bentuknya. Kalau dari Mas Haji? Sama sih,
Jadi networking itu satu tadi, terus kita sebagai bentuk apresiasi ya, kita itu dilibatkan di event-event dari Super Musik, ekosistemnya Super Musik itu. Bahkan bukan cuma juara-juaranya aja, bahkan finalisnya pun tetap dilibatkan ya beli ya. Setuju. Jadi tetap dilibatkan kalau ada acara, misalnya ada Super Soccer, terus ada live muralnya, terus dari finalis visual artnya ada yang dipanggil tuh, siapa suruh live mural di sana kayak gitu. Terus kemarin yang paling memorable banget sih kesempatan pameran di Art Jakarta. Oke. Itu nggak pernah mimpi sama sekali aku sampai di Art Jakarta. Bisa di situ ya. Tahu-tahu dihubungin untuk pameran sama Super Live di Art Jakarta. Yang dimana di situ galeri-galeri besar semua, seniman-seniman besar Indonesia bahkan mancanegara. Terus aku bisa salah satu ada di situ itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu sebenarnya. Itu yang laku lukisanmu itu nggak sih Mas? Iya betul. Laku di situ. Aku kaget. Wih Itu accomplishment yang sangat membekas sih. Karena memang adanya ekosistem ini Iya, ya. betul ya, ekosistem yang udah jadi di maintain gitu kan. Sebuah sistem yang mungkin kita nggak bisa didapetin di tempurung kita di lokal. benar. Mungkin ya gitu. Oke, nah ini menarik karena ngomongin soal maintain gitu ya. Yes. Super Music Superstar ini akhirnya membuat event di tahun 2024 ini, rangkaian bahkan ya. Namanya Super Music Superstar Intimate Session 2024. Yang menarik, ini menggabungkan 3 unsur yaitu musik, art, dan entrepreneur atau wirausaha gitu ya. Bukan lagi art dan musik aja. Ini 3 hal yang mempunyai ilmu dan disiplin yang berbeda, tapi bisa saling berkaitan sebenarnya di industri. Nah oke, masih di Mas Haji deh. Yes. Apa nih yang membuat ketiga hal ini sebenarnya bisa berkaitan? Saling membutuhkan sih. Saling Jadi membutuhkan. musik, visual art, entrepreneur itu harus berjalan beriringan memang sebenarnya. Kasih contoh aja ya. Kalau misalnya Beli Dwarsa bikin album gitu. Nyetak CD-nya kan butuh entrepreneur kan. Butuh Iya. vendor yang bisa mencetak CD itu. Terus kemudian pasti butuh album art. Betul. Kemudian kalau mau cetak merchandise misalnya butuh vendor atau konveksi untuk mencetak merchandise. Oke. Dari desain, dari apa gitu. Tapi harga teman. Boleh. Harga teman lebih mahal loh. Iya, makanya. Kebalikannya harusnya ya. Kalau dari isu-isu yang beredar. Tapi pertanyaannya harga teman tuh tiap tahun naik gak sih? Maksudnya harus gak jadi teman dulu biar naik. Kalau dari Beli Dwarsa gimana? Kalau tadi dari Mas Haji tuh saling berkaitan. Mungkin ada perspektif lain atau sama? Ya setuju banget sama Mas Haji dan aku malah keinget tentang, ingat gak sih kita dulu belajar IPA gitu waktu SD, ada rantai makanan tuh. Iya. Nah, persis kayak gitu, cuma ini Rantai makanan. bukan saling memakan tapi saling mensupport. Mensupport. Betul banget. Berkaitan banget semuanya. Berkaitan ya. Nah salah satunya kalau ngebahas tentang, nanti kita coba kasih tahu ke Super Friends ya. Yes. Ada apa aja sih di Super Music Superstar Intimate Session 2024. Tapi ngomongin superpreneur atau entrepreneur, ini baju yang dipakai ini juga salah satu karyanya dari ini ya. STV. Estive. Yes. Tuh, salah satu peserta superpreneur. Hmm. Topi juga nih. Topi Artemis Ethereal dong. Waduh, udah saling kenal tapi sama beliau-beliau di belakang Yeah. brand-brand ini. Iya, iya. Udah mau ada project baru. Mungkin Rencana sih. bisa didiskus ya itu ya. Bisa didiskus ya. Nah, Super Friends juga bisa ngeliat dari Instagram supermusic_id. Yeah. Ini lagi diposting terus jadwal gitu ya. Bener. Terus kalau teman-teman mau lihat karena 25 titik. Iya, 25. Betul ya? Banyak ya. Banyak. Sekarang udah mungkin 4-5 mungkin ya Yeah. di saat video ini tayang. Nampilin apa aja sih? Beli perform nanti. Perform dong. Perform ya. Perform. Nampilin, aku pinginnya malah di setiap titik itu beda-beda penampilan dariku sendiri gitu. Dan harus ada kolaborasinya tentunya. Bisa begitu. Bisa banget. Kalau dari sisi artnya sendiri. Jadi kalau dari sisi art sih kita collab ya. Collab. ya, Bang? Oh, ada collab. Nanti ada collab. Jadi misalnya Beli Dwarsa main musik itu kita ngerespon lagunya dari Super Music dari Beli Dwarsa atau dari Shock Monkey gitu kita interpretasikan dalam bentuk visual art gitu. Oke. Dan dijual gak nanti? Kalau Wah. boleh. Boleh sih. Boleh. Mau sih. Mau. Ini salah satu contohnya nih ya. Karena tadi udah dijelasin sama Mas Haji di Super Music Superstar Intimate Session 2024 itu ada. Nah kayak gini ya. Iya, iya. Ya. Sekali lagi buat Super Friends yang di Spotify langsung meluncur ke YouTube ya. Ini
karyanya Mas Haji. Ya, Lagi ngerespon. lagunya Shock Monkey. Oh, yang judulnya? Judulnya Mesias, Oke, live painting nih. live painting. Berapa lama nih Mas? Sama Berapa menit nih? Lagunya kan paling 3-4 menit. Itu sepanjang show. sepanjang show ya, sepanjang Oh, show-nya sepanjang Shock Monkey show. kita gambar itu sih. Ini gambarin tentang apa nih Mas? Kalau ini. Itu interpretasi dari liriknya Shock Monkey sih, dari lirik Mesias itu jadi kan Apa yang gambar. diingat? Apa yang diingat liriknya? Aku bosan untuk terus mendengar, aku bosan untuk terus melihat. Nah Oke. itu pokoknya itu liriknya itu bercerita tentang dunia yang kacau gitu loh, dunia yang kacau, chaos gitu chaos. ya. Terus banyak orang yang mengaku sebagai nabi. Nah tapi mereka ini nabi palsu. Dan dengan ideologi-ideologi tertentu mereka itu bukannya menyebarkan kebaikan tapi malah justru menebarkan kebencian hingga perang pun berkecamuk gitu. Jadilah ini. Yes, Dan memang akhirnya nggak banyak warna di sini ya Mas ya. warna amarah. Warna amarah. Oke, yang biasanya tadi berwarna ini langsung cuman 2-3 ton aja gitu ya, warna amarah. Gitu. Oke, keren. Nah, lebih realnya lagi. Kalau tadi kita ngomongin awal mula, lalu perjalanan di kompetisi, lepas dari kompetisi, kita nggak mau naif, kita harus bertahan di industri. Seperti itu nantinya. Sebagai seorang visual artis dan musisi, gimana sih caranya Mas Haji dan Beli Duarsa hidup dan survive dari profesi yang kita jalani atau kalian jalani. Dan, nah ini tanpa mengesampingkan idealisme yang udah jadi identitas masing-masing. Oke. Bisa atau enggak? Ataukah tetap ada idealisme itu? Bisa dan harus bisa Oke. itu. Karena sudah aku kotakkan bahwa Super Musik ini taman bermainku untuk sebuah idealisme. Dan ketika aku pulang nanti untuk bekerja di industri musik, kuping klien adalah targetku. Nah, Apa yang mereka minta, aku harus melakukan itu kan gitu sekarang. Nah sekarang mau jualan, mau hidup apa enggak? Ya. Kalau mau hidup ya udah kita ikutin klien. Kalau mau gokil, ikutan Super Musik. Woi, masuk nggak sih? Masuk terus. Ikut aja terus tiap tahun. Tapi menarik loh ini analoginya. Taman bermain. Kalau Ya. misalnya kita tarik ke kehidupan anak kecil, anak TK gitu ya. Namanya juga kelompok bermain, taman kanak-kanak, tempat bermain gitu. Tapi ternyata di dalam tempat bermain itu mereka belajar. Belajar dong. Bagus sih analoginya, bermain dan belajar. Kalau dari Mas Haji sendiri ini mungkin lebih apa ya, konkret gitu ya, seni gitu. Sebenarnya sama sih sama Beli Duarsa itu. Jadi kalau aku tuh emang aku bedain tuh. Jadi aku berkarya untuk cari duit sama berkarya untuk menunjukkan idealismeku. Nah, untungnya nih di Super Musik itu kan nerima kita untuk bereksperimen, terus menerima idealisme yang kita tunjukkan dan diapresiasi. Untungnya di situ. Jadi kalau menurutku sih dibedakan ya. Matanya klien, kalau Beli Duarsa kupingnya klien. Nah, kalau aku itu ya Matanya itu klien. matanya klien. Oke, hampir sama ya. Kalau gitu sekarang momen buat Mas Haji dan Beli Duarsa, mungkin dari Mas Haji dulu ajakin Super Friends karena kabarnya di 2025 nih bakalan ada Super Music Superstar di 2025 gitu ya. Boleh dong kasih ajakan dan alasan masing-masing untuk Super Friends tuh ayo ikutan kompetisi ini. Buat Super Friend, jangan lupa di tahun depan 2025 bakal ada Super Music Superstar Season 4 ya. Season 4. Jangan lupa ikutan, berkaryalah secara jujur, berkarya secara total. Rata kanan ya Beli ya. Oh, rata kanan dong. hashtagku, motoku. Rata kanan. Berkarya secara total, tunjukkan diri kalian. Pokoknya sayang banget kalau sampai nggak ikutan sih. Oke. Dari Beli Duarsa sekarang berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada di 2023. Super Friends, ini adalah sebuah kesempatan yang luar biasa besar. Jadi jangan sampai kalian menyia-nyiakan kesempatan ini karena ini adalah tempat bermain kalian untuk mengeluapkan segala bentuk emosi yang secara tulus, jujur dan apapun itu namanya. Dan sekali lagi jangan pernah lewatkan kesempatan ini. Kami sudah melaksanakannya, melaluinya dan ini benefit yang kami dapatkan. Kalian kapan?
Kalau nggak tahun 2025 ikutan Super Musiknya. Let's go. Oke, mantap. Nadanya gimana nada? Apa? Nadanya masih jauh lah. Persaingan tetap ada. Beli mah di musik aja. Makin banyak yang saingin saya. Oke, sadar ya. Tapi buat Super Friends yang emang kepo dan kapan sih pendaftaran, kapan nih gue bisa langsung lihat perform dan bisa tanya-nanya langsung, pantengin aja Instagram, follow dulu supermusic_id. Di situ udah banyak banget informasinya karena ya Mas Haji dan Beli Duarsa juga informasi juga dari Instagram waktu Ya, itu ya. pastinya. Submission gitu-gitu ya kan. So jangan lupa ya follow @supermusic_id. Terima kasih Mas Haji, terima kasih Beli Duarsa. Intinya kalau dari aku pribadi, setelah jadi juara, setelah membagikan sharing-sharingnya, boleh dong bagi-bagi ilmu juga nanti abis ini gitu ya. Kalau ada yang Pasti. nanya-nanya, kalau ada Pasti, yang apa, pasti. tetap ilmu padi bosku gitu ya, menyala tetap, tapi lebih ilmu beras sih. Jadi diayak gitu. Kalau ilmu padi kan nunduk, kalau ilmu beras kan diayak kalau gitu. Oke, Super Friends, terima kasih sudah menonton episode kali ini dengan Mas Artaji dan juga Beli Duarsa Sentosa. Jangan lupa nantikan juga episode-episode berikutnya di podcastnya Super Talks dan juga channel YouTube karena kita masih banyak bahasan di episode berikutnya. Gue Bimo Kusumo, sampai ketemu di episode Super Talks berikutnya.